Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Gayatrita SMA Negeri 3 Pangkal Pinang ingin menampilkan dramatic reading yang berjudul Virgo dan Galaksi yang Ditinggalkan karya Wulandari Saraswati. Dengan saya Zafira Gania yang berperan sebagai Bumi, dan saya Kusmal Dewi berperan sebagai Virgo, dan saya Regina Putri Kinanti berperan sebagai Bima Sakti. Kasus COVID-19 yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Pati terus meningkat, baik itu yang menjalani rawat inap, isolasi terpusat maupun yang isolasi mandiri. Rata penambahan kasus tersebut didominasi kelas. Ya ampun, hujan-hujan begini datang ke klinik kan bisa telepon. Ini rahasia. Oh ayolah, tidak ada yang berhasil dari musim berikut ini. Seharusnya sekarang tidak musim hujan, tapi yang datang musim badai. Kau basah sekali, Bumi. Benar, ya Bumi. Ya, maaf. Mau teh? Tunggu sebentar ya. Kebetulan aku sedang merasa air. Aku terbiasa membiru pada mata kemarin setiap ada pasien. Harganya menyenangkan. Oh, maaf. Ternyata gasnya habis. Nanti Bima Sakti suamiku yang akan membawakan teh. Jangan sungkan ya. Lagipula aku dan suamiku sudah lama kenal kamu. Sudah berapa tahun kayak kita tidak bertemu sama. Dan dirimu masih kita bekerja sama dulu. Jika kamu masih bekerja di kantor kamu, pasti segera cari yang baru. Maaf, aku sedang butuh bantuan. Aku mau aborsi. Hah? Maaf, itu tidak ada dalam penawaran dan tidak ada yang perlu bayar. Maukah kamu melakukannya? Aku takut mengecewakannya. Aku sebagai seorang Virgo, keputusan yang wamil sangat tegas dan bulat seperti itu. Kau tidak berhak menolak. Aku yang mengambil keputusan, karena aku yang bertanggung jawab. Jelas, karena aku takut. Maaf, aku tidak akan mendapat risiko. Baik, lebih baik aku buang ini. Jangan banyak yang buku ya. Jadi, kau bersedia? Tidak juga. Dengar, kau pikir mudah melakukannya? Bayangkan kalau suatu desa akan mengadakan acara besar untuk kematian dari sengaja itu. Satu desa sudah tahu aku positif COVID. Namaku sudah tercemar. Tak banyak orang mendekat. Aku dikucilkan. Ini wabah. Terlebih ibu hamil yang mudah besar. Ini meledak. Aku lebih tenaga kesehatan datang. Itu kan berarti ada kasus berat. Tapi itu kasus pucat dan cepat aku ambil atensi, mengukur oksigen dan ambil spesimen. Apakah aku akan percaya kalau spesimen yang kau ambil benar-benar milikku? Mungkin saja kau menekannya. Mas kami tidak sampai itu. Lagi pula, buat apa kami melakukan manipulasi? Uang insentif dari tahun awal pendidik juga belum kami terima. Kami hanya tidak korporat, tidak tanduk, kami harus tunduk pada aturan. Jika lab sudah menyatakan kau positif, aku tidak bisa bicara apa lagi. Bahkan aku bersedia mengantarmu dari rumah sakit meski beberapa rumah sakit ini. Aku masih belum yakin. Maka aku minta pertanggungjawabannya. Kau ingin untukku atas bantuan yang diberikan? Kau pikir mudah untuk rumah sakit? Tenaga rumah sakit masih minim, biaya terbatas, dan pakaian kami yang lengkap. Kami seperti buku samaya atau perancang. Sebut saja asuransi. Setidaknya di luar angkasa tidak ada konspirasi macam aku. Keraguanmu tidak beralasan. Aku tak bisa menerima kenyataan aku hamil. Terlebih lagi, aku diwajibkan isolasi di rumah sakit. Perubahan iklim ini membuatku tak bisa bergerak lagi. Orbitku sudah penuh polusi. Sungguh sulit menjadi orang yang dikucilkan. Bukan karena kesalahan yang kubuat. Bahkan kehamilan ini bukan yang kuharapkan. Kau harus membantuku.
di setiap kegelapan. Percayalah. Terdengar seperti memasukkan diri sendiri. Bulan hanyalah bulan yang selalu menghidupi bumi, seolah cemerlang, namun menawan. Nampaknya kita berada di planet berbeda. Aku sulit menentukan pikiranmu. Sudahkah kau menemui bila diri itu dimusnahkan? Terlebih lagi saat menjadi itu mulai layang tanpa gravitasi dan tak tahu arti yang pasti. Sungguh berdosa. Dosa? Kau tahu, tidak punya keturunan juga sebuah dosa. Ruhmu akan tertelan lubang hitam. Setidaknya aku berevolusi. Ada banyak hal yang terjadi di hidupku. Kini aku telah pulih. Itulah Jepang benar kesibukan suamiku. Suamiku pulih sangat bahagia. Dia banyak membantu meninggalkan. Kalian tentu tahu bahwa suamiku memiliki banyak teman. Banyak dari mereka menawarkan bisnis, terutama bisnis penerbangan. Teman-temannya yang pilot merasa suamiku punya bakat untuk mengembangkan bisnis. Mulai dari agen rekrut awak kabin hingga proses pemasaran. Apakah kau sudah tahu? Bisnisnya bukannya terbang, malah tumbang. Namanya bisnis itu biasa. Kami bertemu Halim, warga Jepang. Dia adalah wanita yang profesi dan sangat terkenal. Setelah banyak diskusi dengannya, alhasil kami bisa menjadi agen penerbangan yang kompeten. Ya, meski kini dia menghilang, saat itu pula bisnis kami bincang. Kami tak punya perlindungan. Terlebih hal itu memicu penyakitku. Kenangan masa silam dan trauma yang kembali muncul. Halle, wanita yang datang seperti komet, mengikat dan mematikan. Ya, bagi kami fenomena komet hal itu sebuah pelajaran. Bagaimanapun benturan demi benturan pasti terjadi. Sama halnya dengan trauma, jangan sampai pilihanmu ini jadi percikan trauma. Sebisa mungkin diobati, namun tak perlu pulang sembuh. Meski disulitkan waktu, trauma akan bisa merusakkan semesta. Perspektifmu akan berubah. Kau tak lagi bisa melihat dimensi yang sama. Ada banyak ruang hitam dalam jiwamu. Jangan sampai hal itu menjadi rotasi karma yang kuat. Kau harus mampu meninggalkan rotasi itu. Jangan terlena. Pertanyaan ini haruslah berakhir. Akan melakukan upacara pembersihan. Oh, ayolah. Siapa yang dapat menyaksikan debu-debu di seluruh galaksi ini? Mustahil. Kenapa kau tidak kawin lari saja? Atau kau bisa melahir dari titik anak Tuhan? Keputusanku sudah bulat. Menggugurkan kandungan bukan berarti membayar rahim. Kita sedang menggagalkan terbentuknya jagat raya. Nanti energi kosmos akan jadi mata. Risikonya bukan main. Bagaimana kalau aku membiayai pernikahan? Aku tidak ingin menikah. Bisa kita fokus. Mengapa? Akan memberitahu sesuatu ya. Pernikahan itu adalah percikan suci untuk menembus kehidupan kita kepada leluhur. Mereka ingin reinkarnasi melalui tubuh. Ayahnya laki-laki. Tentu sudah jelas. Aku ingin istri. Apa? Tunggu. Oh, paham. Jadi, Aku akan mengadopsi. benar. Bersyukurlah. Aku punya ide terbaik. Tidak tepat. Ini yang lebih baik. Aku tidak ingin orang desa tahu aku hamil. Paham? Lah, kalau kau suka perempuan, kenapa kau berhubungan dengan laki? Karena Kau diperkosa atau semacamnya? Demi uang. bisakah tidak mendengarkanku? Baik, aku akan membersiap. Tadi pula aku berpunya. Berapa uang kau beri? Aku punya uang besar. Belum ada yang tahu. Kenapa bisa ayah itu gagal? Pembunuh. Tidak ya. Aku pikir itu masih keluargamu. Maka takdirmu ini memberi janin. Tidak mungkin. Karena sejak itu aku disembunyikan dan diasuh oleh keluarga mereka. Oh, tidak heran aroma duka bertebaran. Kalau itu penolak bala. Agar aku melupakan kamu setiap kali itu. Seperti nyedam. Oh, takut darah. Bukan, hanya bayangan masa lampau. Bima Sakti yang datang membawa teman teh ke ruang praktik. Mendengar suara kesakitan Virgo.
Bima Sakti bergegas mendekati istrinya. Bima Sakti segera memeluk Virgo yang sedang panik. Hei, ada apa? Ayah, kau datang. Kau melihat ayahmu lagi? Aku yakin kau datang sesudah mencuci tanganmu. Ayah, duduklah. Tenanglah, tenang. Virgo berdiri perlahan sambil mencium aroma di sekeliling tempat itu. Tunggu, ku nyalakan dupa lagi. Apa yang terjadi? Apa yang kau bicarakan padanya? Sama seperti yang kau minta. Dia tidak bisa membicarakan darah. Dia bidan, lahiran, dan darah. Dia hanya memeriksa kandungan dan memberi obat. Tapi kau memintaku datang Untuk memeriksa saja. dan benar persis seperti dugaan. Dia ingin mengadopsi. Terima saja. Aku justru ingin aborsi. Atur napasmu. Aroma cendana ini akan sangat membantu. Kasih parah tidak? Kau terluka. Sebaiknya kita panggil bantuan. Hentikan suara itu. Kau mendengar suara ayahmu lagi? Mereka datang kembali. Siapa mereka? Para pembunuh ayahnya. Bukankah ayahnya yang jagal? Ayahnya dijebak. Siapapun bisa dituduh dan menuduh. Politik telur goreng tidak menarik, tapi disantap setiap hari. Sudahlah, sudah. Itu sudah berlalu. Jadi rumor selama ini salah. Ayahnya adalah anak buah Bangku Suteja, penguasa Bali pada tahun 65. Banyak yang menyayangkan ayahnya bergabung dalam politik. Meski berpuluh tahun berselang, ayahnya menjadi buronan dari pihak lawan. Ayahnya bersembunyi di desa ini, desa Serampingan Tabanan. Siapa yang membunuh? Sewaktu itu, persaingan antar bangsawan di Bali membuat keluarga Virgo harus awas. Sebab, sebagai anak buah bangsawan, sangat berpotensi dijadikan bidak dan nyawa adalah bayaran atas pengabdian itu. Padahal, kejadiannya sudah lama, tapi dendam persaingan itu masih tersisa. Tidak ada sejarah yang berdarah. Aku sudah mendampingi Virgo cukup lama. Ayahnya yang saat itu sudah pensiun justru menjadi korban. Saat itu Virgo baru menginjak usia 18 tahun. Aku berusaha mendampinginya hingga kini. Aku tahu keluargaku banyak menfitnah ayahnya. Aku merasa bersalah. Maka kuputuskan menikahi Virgo demi menjaga harga dirinya. Dalam penyamaran, kami memutuskan mengubah nama kami seperti yang kau kenal sekarang. Sebuah bekas yang berulang, membosankan, sungguh. Mereka memang ayahku pelakunya. Mereka datang. Mereka membawa obor dan tali aku. Hei, maafkan. Maafkan situasi itu. Mereka membunuh ayahku. Maksiat. Menunjukkan ayahku sebagai pembunuh. Itu bukan salahku. Benar, itu semuanya aku. Mereka datang. Tenanglah, itu hanya pengulangan dalam pikiranmu. Tapi ini benar. Rasanya sama seperti saat mereka mengepung rumahku. Tidak mungkin terjadi lagi. Mereka tidak menghantui. Kau tahu apa yang paling menakutkan? Pengkhianatan. Aku sudah berusaha Apa yang bisa kau lakukan? memendam. Ternyata hanya luka batin yang bisa menyembuhkan kesilapan manusia. Maafkan aku. Dengar. Mereka akan menunjukkan siapa saja sebagai pengkhianat. Perasaan itu seperti tak asing. Itu kutukan keenam. 5 kali. Baik, kau ada waktu menghitung di saat berikut. Mereka mulai teriak. Siapa mereka?
saja. Bahkan sebelum itu, mereka membuat ritual agar pembantian menjadi sah. Kubu itu puas telah menemukan ayah Virgo setelah berpuluh tahun kabur. Ternyata manusia memang buta alay. Jangan, pergi! Tidak ada yang ingin mewujudinmu. Aku sudah menyarankan dilakukan label massal untuk pembersihan desa ini, namun mustahil. Tidak, tolong selamatkan bayi ini. Bayi itu sudah tidak ada. Benarkah? Itu bukan bayi kita. Aku tidak tahu di mana ayahnya. Seperti dugaanku, lukanya menanah lebih perih. Kehilangan janin dari kami yang tersesat. Tubuhku ditelanjang mereka. Sungguh kejam. Padamkan dendamu. Hingga kini tidak ada bulir janin yang sudah dibukar lagi. Dan suamiku sebagai ibu musnah. Sementara ayahku sekat usai dipecut berulang-ulang. Sebulan itu sudah peristiwa itu. Kemudian ini makin menjadi sebab di saat yang bersamaan. Aku kehilangan janin dan ayahku. Jelas tanggunganku berkejaran dengan kejujuran. Sudahlah. Kenapa? Bisakah kau menyanyikan bintang-bintang? Itu lagu yang kuciptakan dan yang selalu kunyanyikan untukmu. Bintang-bintang yang berhati terang, ajaklah aku berpetualang, melintasi galaksi yang paling tenang. Malam-malam ku kini malam penuh gerhana dan darah yang berlinang. Virgo perlahan terlelap. Kembalikan dia ke rumah sakit. Aku muak dengan permintaannya. Lebih baik tidak ada yang tahu. Tahun lalu dia baru pulang dari rumah sakit jiwa. Dokter mendiagnosis dia mengidap bipolar akibat pasca trauma. Daripada satu desa gempar lagi dan menuntut hukuman palsu untuknya, lebih baik merawat sendiri. Aku biarkan dia sibuk membantu orang, bekerja lagi di puskesmas dan membuka kliniknya kembali. Semenjak pandemi ini, dia menemukan kembali makna kehadirannya di dunia. Ia sangat bahagia bisa membantu menyembuhkan orang. Aku harap dia benar-benar pulih. Sampai kapan kamu memanipulasi emosinya? Soal peduli, tapi menyakiti. Kacau. Yang menyarankan ini semua adalah kau. Benar-benar kacau. Berikan aku uang, aku gugurkan di lain tempat. Kau tahu, aku sedang pailit. Kau tahu, aku tidak menginginkan ini. Kau menjebakku agar kekasihmu Halep itu bisa melarikan uang dan anak buahku, wanita kejam. Sebelum proposal bisnis itu jatuh ke tangan yang salah, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak bermain-main dengan anak buah Halep. Bagaimanapun, aku masih pada keputusanku untuk tidak mengakui itu. Aku hanya mau uangku. Halep mengatakan akan memberikanku keuntungan. Nyatanya hanya buntung. Aku yang bunting, kenapa kau yang buntung? Dengar, betapapun kau mencintai Halep, kau hanya akan tetap dijadikan alat oleh wanita berbisa itu. Itikat baik Halep kau sia-siakan. Dia memberi modal. Manipulatif. Kau membuat Halep pergi dari hidupmu. Kini dia tidak ingin memberikan uang. Ini ulahmu. Sadarlah, kau seorang Bima Sakti, tetapi ternyata selalu mengaku sebagai korban. Sungguh lemah.
Kau hanya bisa meminta maaf atas segala kelalaianmu. Kau pun harus tersadar, dia orang barat yang hanya tahu keuntungan. Dia memanfaatkan kamu dan aku. Aku mencintainya karena uang. Wanita itu punya berpuluh helikopter, pesawat jet hingga roket. Dia bisa kabur ke luar angkasa. Kau tak akan bisa menyusulnya ke ujung antariksa karena kau adalah bumi. Kita melakukannya sekali karena aku kesepian. Aku ditinggalkan Hale. Aku hanya menemani, tapi kau menjebakku dengan jaring ini. Terus kecilkan suaramu itu. Bila istrimu gila, tidak perlu memuaskan hasratmu padaku, meski aku mirip dengannya. Hentikan! Apa yang kalian sembunyikan? Aku tidak berhak mendengar percakapan ini. Tenang, tenanglah. Ini semua hanya ilusimu. Virgo sangat geram dan melemparkan bara. Namun suaranya tak terdengar. Dia tak bisa mengeluarkan suaranya. Suaranya tertelan karena hatinya terlalu terluka. Ia membenturkan kepalanya berkali-kali. Ia menuju Bima Sakti, menunjuk di depan mata Bima Sakti, berbicara, tapi tak terdengar suaranya. Mata-matai Bima Sakti. Ia lalu menyeret dan membentak Bumi. Namun suaranya tak terdengar. Bumi diseret keluar ruangan oleh Virgo. Bima Sakti menuju tengah panggung, bernyanyi bintang-bintang. Usai mendengar lagu itu, Virgo terbayang kembali. Bima Sakti mengambil tali. Ia melilitkan tali di pergelangan kaki Virgo, kemudian dikaitkan ke ranjang. Bima Sakti memeriksa ikatan itu agar tidak terlepas. Bangunlah, ada bintang jatuh. Itu, lihat di langit barat. Dari jendela ruangan praktik ini, kita bisa melihat dengan jelas. Bintang telah datang menemanimu. Dia akan mengajakmu menuju galaksi yang paling jauh. Komet itu pertanda malapetaka. Percayalah, itu hanya gugusan meteor yang kita sebut bintang jatuh. Orang-orang selalu berdoa, mengirim harapan yang dipikir akan jadi kenyataan. Mengecewakan, itu hanya mitos. Siapa kau? Masih suamimu. Pantas aku lupa. Kau berani nikahku. Begitukah suami? Maaf, aku memang mengecewakan. Aku belum sampai ke bagian paling penting. Itu ternyata tahu identitasku seorang dia. Untuk dia tahu aku masak uang di depan kontrakku. Orang-orang akan memanggilku bila ingin meriksa kandungan. Demam, diare, masuk angin. Sampai yang baru ini ada yang minta aborsi. Tenanglah. Baik, aku tenang. Tapi meski aku hanya temani dua, aku juga tahu tekniknya. Meski begitu, aku lebih banyak mempelajari itu. Bima Sakti keluar. Iya. Jika dia membayarku, kenapa aku tidak lakukan saja yang diminta? Masalahnya, dia tidak punya uang. Iya, bisa jadi dia simpan aku. Baiklah, lebih baik jadi simpan aku daripada jadi tahanan. Lah, kenapa aku tahan? Aku sudah membatalkan. Aku menolaknya. Tentu aku tidak ingin disalahkan atas apapun yang terjadi. Lebih baik aku mati daripada menanggung beban begitu. Ya, aku ingin manusia. Bima Sakti masuk dengan membawa pisau
dan melepas ikatan. Sebaiknya dia mendekat. Bagaimana kepalamu? Aku terjatuh. Bukan, kau membenturkan kepala. Oh, aku pikir aku ingin membebaskan kamu. Aku akan merawatmu. Virgo membalas pelukan Bima Sakti dengan pelukan erat di bagian lain. Semakin lama, pelukan itu semakin kuat hingga Bima Sakti sesak, hilang napas. Saat Bima Sakti setengah istirahat, Virgo menyanyikan lagu bintang dan seolah digendong lagi. Hal yang sama mengintai, membuntuti, terjadi berulang-ulang. Seperti tata surya berputar-putar mengitari makanan. Masa lalu pun dengan tekun mengitariku. Sedangkan aku tidak bisa beranjak. Aku tersiksa. Entah karena apa yang mengatasi di hidupku. Aku bahkan tidak bisa menemukan diriku lagi. Aku bagai gugusan bintang yang begitu rumit. Aku hanya terjebak di porosku. Luka-luka yang berbenturan menjadi ledakan demi ledakan yang memuncak. Sudah saatnya aku meninggalkan putaran ini. Sudah waktunya galaksi ini kutinggalkan. Aku bebas. Aku telah siap berkelana ke semua penjuru antariksa. Lampu pagi perlahan meredup. Virgo menyanyikan lagu bintang-bintang sambil meninggalkan panggung. Bintang-bintang yang berhati penuh, ajaklah aku berpetualang melintasi galaksi paling gelap. Malam-malam ku kini malam penuh gerhana dan darah yang berlian. Lampu panggung mati.